Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya memimpin doa dan teman-temannya mengikuti. Baik. Seluruhnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Sudah, Bu. Nah, untuk itu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu, jadi tolong dengarkan namanya dengan baik dan seksama. Baik, dengarkan namanya. Evi Andani, Hadir, Bu. Ahmad Ardianto, Hadir, Bu. Satria Salman Syarif, Hadir, Bu. Heriana, Hadir, Bu. Andi Suryaningsih, Hadir, Bu. Lala Agus, Hadir, Bu. Asmar Masdia. Bu. Nah, pembelajaran kita kali ini mengenai disiplin. Anak-anak tahu apakah manfaat disiplin itu? Manfaat menjadi orang disiplin adalah kita dapat bertanggung jawab dan juga dapat menghargai waktu yang ada. Sehingga itu dapat mendorong kita untuk menggapai cita-cita. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib Indonesia Pusaka. Air beta pusaka abadinan jaya. Puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta.
dibuai Di di sana tempat lahir tempat berlindung di hari tua, menutup mata. Air beta tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Pernahkah kumbahkan pun jiwaku padamu, rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai di besaran bunda, tempat berlindung di hari tua, hadir menutup mata. Ya, baik. Kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Adapun Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, setelah diberikan materi melalui via WhatsApp dan diberikan penjelasan melalui via Zoom meeting tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, maka siswa dapat memahami arti pentingnya aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Setelah membaca materi yang telah dibagikan via WhatsApp dan menyimak penjelasan dari guru dari via Zoom meeting tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, maka siswa dapat mengidentifikasi aturan dan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. Yang ketiga, setelah diberikan materi mengenai manfaat aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yang dibagikan melalui via WhatsApp dan diberikan penjelasan melalui via Zoom meeting, siswa dapat mengambil manfaat dari sikap mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Dan yang tujuan terakhir pembelajaran kita ini adalah setelah diberikan materi, sikap peduli sebagai wujud kesadaran hukum dalam aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yang dibagikan melalui via WhatsApp dan diberikan penjelasan melalui via Zoom meeting, siswa dapat menghubungkan dan mengimplementasikan tata tertib di lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang Ibu akan kaji yaitu mengenai tata tertib dan disiplin. Tema merawat hewan dan tumbuhan dengan subtema merawat hewan di sekitarku. Nah, sebelum memasuki tadi, via Zoom meeting, Ibu sudah membagikan modul di WhatsApp. Seperti ini, modulnya seperti ini. Nah, anak-anak terlebih dahulu membaca modul tersebut, Ibu berikan waktu selama sekitar 10 menit. Anak-anak bisa membaca modul tersebut. Iya, Bu.
Bu. Bisa mematikan kameranya jika ingin membaca. Jika sudah selesai membacanya, aktifkan kembali. Bu. Baik, Bu. Iya, Bu.
Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup waktu untuk membacanya. Silakan kembali membuka kameranya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT. Baik, sini Ibu akan menjelaskan mengenai aturan dan tata tertib di sekolah. Selanjutnya, apa sih aturan itu? Selanjutnya, nah, aturan sendiri adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Aturan juga bisa disebut dengan tata tertib. Next. Selanjutnya, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan juga ditaati. Di sekolah sendiri terdapat juga yang namanya tata tertib. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban warga sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Semisal guru, siswa, dan juga karyawan sekolah. Selanjutnya, tata tertib di sekolah. Adapun beberapa tata tertib yang diterapkan di beberapa sekolah, antara lain yakni memakai seragam sekolah sesuai jadwal, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara bendera, berdoa sebelum dan sesudah belajar, datang ke sekolah tepat waktu, memakai sepatu berwarna hitam, kemudian berbicara sopan dan santun kepada guru, dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, baik adapun aturan memasuki kelas. Yang pertama adalah melepas alas kaki. Yang kedua, batas mengantar orang tua. Yang ketiga, mengetuk pintu. Dan yang terakhir, mengucap salam. Selanjutnya, mencium tangan guru, menaruh tas tirak, kemudian menduduki kursi. Selanjutnya, akibat tidaknya mematuhi aturan. Akibat tidak mematuhi aturan itu, kita akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Hidup akan menjadi kacau dan kemudian menjadi anak yang tidak tertib dan tidak disiplin. Selanjutnya, nah, adapun manfaat adanya tata tertib di sekolah. Yang pertama, menjaga kenyamanan di lingkungan. Dengan adanya tata tertib, semua aktivitas individu akan terkontrol, dengan demikian akan meminimalisir perilaku yang merugikan lingkungan, sehingga kenyamanan lingkungan akan terjaga. Manfaat yang kedua, yakni menghilangkan kecemburuan sosial. Apa sih menghilangkan kecemburuan sosial? Nah, tata tertib juga menjamin kesamaan hak dan kewajiban antara individu satu dengan individu yang lain. Tanpa kita sadari, tata tertib juga memiliki manfaat untuk menghilangkan kecemburuan sosial. Manfaat yang ketiga yakni meningkatkan rasa kebersamaan. Tata tertib di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat akan meningkatkan rasa kebersamaan. Apabila itu adalah tata tertib dalam masyarakat, maka akan meningkatkan rasa kebersamaan antara anggota masyarakat. Begitu pula di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Selanjutnya, manfaat aturan di sekolah. Hidup menjadi lebih disiplin. Hidup menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. Terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Mempunyai sikap tanggung jawab.
Next. Nah, itulah beberapa tata tertib dan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setelah Ibu memaparkan PPT mengenai tata tertib tadi, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Bisa bertanya kepada Ibu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Nah, Lala Agus, silakan apa yang ingin ditanyakan? Lala Agus. Baik, Bu. Pertanyaan saya, mengapa kita perlu mematuhi tata tertib? Terima kasih, Bu. Nah, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Mengapa kita perlu mematuhi tata tertib? Nah, tata tertib sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan siswa untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang disiplin dan juga bertanggung jawab, memanfaatkan waktu dan juga menghargai waktu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, setelah Ibu menjelaskan tata tertib yang ada di sekolah melalui PowerPoint, anak-anak juga sudah memahami akan tata tertib dan juga sudah bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan media pembelajarannya berupa video. Nah, video ini adalah tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Jadi, anak-anak tolong cermati dengan seksama. Nah, terkait tertib yang Ibu tampilkan tadi, itu adalah tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya video yang kedua adalah mengenai tata tertib yang ada di perpustakaan.
Nah, itulah beberapa tata tertib yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di perpustakaan. Setelah anak-anak sekalian menyimak video pembelajaran tadi, Ibu ingin anak-anak memberikan kesimpulan atau apa yang anak-anak sekalian tangkap dari video tadi. Saya akan bertanya kepada Evi Andani, apa yang kamu ketahui dari video tadi? Dari video tersebut menjelaskan bahwa adapun tata tertib di sekolah yaitu datang tepat waktu, berpakaian rapi, selanjutnya rajin masuk kelas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian di video berikutnya yaitu tata tertib di perpustakaan, yaitu tidak merokok, tidak berisik, dan mengembalikan buku yang dipinjam maupun yang sudah dibaca. Bu, terima kasih, Bu. Baik, baik sekali atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ananda Eviandani. Selanjutnya, Ibu masih ingin menanyakan kepada Ananda sekalian. Coba Satria Salman Syarif dapat menyimpulkan isi video tadi. Ya, Bu. Video yang pertama itu tentang peraturan yang ada di sekolah. Peraturan yang di sekolah yaitu pertama, datang tepat waktu, memakai seragam, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian tata tertib yang ada di perpustakaan, tidak boleh makan, tidak boleh merokok, tidak boleh berisik, dan mengembalikan buku tepat waktu setelah dipinjam. Itu, Bu. Ya, baik. Jawaban Ananda semua sekalian sudah menandakan bahwa Ananda sudah mengetahui tata tertib yang berlaku di sekolah maupun yang berlaku di perpustakaan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi atau membentuk dua kelompok untuk melakukan sebuah permainan atau games. Nah, permainan ini disebut dengan spinning question. Adapun nama anggota kelompok yakni yang kelompok pertama terdiri dari Ahmad Ardianto, Andi Suryaningsih, dan Satria Salman Syarif. Yang kelompok kedua Heriana, Evi Andani, dan juga Asmar Masdia dan Lala Agus. Nah, aturan permainan ini adalah Ibu akan memutar yang akan menampilkan sebuah PPT, di mana PPT itu akan berisikan games. Games tersebut akan
adanya yang spin atau itu akan berputar, kemudian ananda sekalian akan berkata atau bilang stop, maka itu akan berhenti. Nah, dimanapun jarum yang akan menunjuk itu, maka ananda akan menjawab di nomor soal itu. Ibu akan memberikan kesempatan pada masing-masing perwakilan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, anak-anak sekalian perhatikan PPT mengenai games tersebut. Nah, berdasarkan apa yang Ibu jelaskan tadi, masing-masing perwakilan kelompok akan bertugas untuk menjawab games tersebut. Ibu mulai dari kelompok 1, Andi Suryaningsih. Mulai. Stop. Mengapa kita harus mematuhi tata tertib? Menurut saya, kenapa kita harus mematuhi tata tertib agar suasana sekolah menjadi aman dan nyaman, Bu. Ya, baik. Bagus jawabannya. Akan tetapi marilah kita lihat jawaban yang benar. Nah, jawaban dari Ananda Andi Suryaningsih sudah tepat ya. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada perwakilan kelompok 2, yakni Evi Andani. Mulai. Stop. Apa saja contoh sikap sopan santun di sekolah? Contohnya yaitu berbicara sopan kepada guru dan teman, kemudian mengucapkan salam ketika masuk di kelas. Baik, kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, jawabannya tepat. Jadi, poin dari kelompok 1 dan kelompok 2 sama, yakni 1-1. Selanjutnya, Ibu kembalikan kepada kelompok 1 untuk memulai kuis Satria Salman Syarif dari perwakilan kelompok 1. Mulai. Stop. Apakah membuang sampah sembarang tempat merupakan salah satu pelanggaran tata tertib sekolah? Ya, karena membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Baik, mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Sudah tepat siap. Selanjutnya kepada
Asmar Masdia, perwakilan dari kelompok 2. Mulai. Stop. Mengapa kita membutuhkan tata tertib saat jam istirahat di sekolah? Menurut saya karena agar tercipta suasana nyaman di sekolah. Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, jawabannya benar ya. Jadi, poin dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, seri. Nah, di sini Ibu tidak dapat menentukan yang manakah menjadi pemenangnya. Maka dari itu, kan masih ada soal 1. Jadi, Ibu ingin soal ini akan menjadi soal penentu. Anak-anak bisa rebutannya untuk menjawab soal tersebut. Langsung saja soal yang belum terjawab. Siapakah yang untuk menjadi siapakah pemenang dari kedua kelompok tersebut, Ibu ingin salah satu dari anggota kelompok satu menjawab pertanyaan yang belum terjawab sebagai penentu. Siapa yang ingin bertanya? Tolong acungkan tangan. Saya, Bu. Saya. I'm. Oh, baik. Karena suara yang terdengar terlebih dahulu Ahmad Ardianto, maka Ibu ingin Ahmad Ardianto yang pertama untuk menjawabnya. Silakan. Ya, baik, Bu. Ya, saya bertanya dulu, Bu. Apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Jawaban saya, cepat mandi, Bu. Itu saja, Bu. Cepat mandi. Ibu rasa jawabannya kurang tepat ya. Nah, Ibu persilakan kepada anggota kelompok lain, apakah ada yang ingin menjawab jawaban yang tepat, lebih tepat lagi? Saya, Bu. Saya, Keriana, silahkan. Saya membaca soalnya dulu ya, Bu. Apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Jawaban saya adalah tidur lebih awal, Bu. Tidur lebih awal. Nah, ayo kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, jawabannya sudah betul ya. Benar. Lihat. Jadi, pemenang dari games ini adalah kelompok 2. Ayo kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Tepuk tangan ya semuanya. Ya. Setelah itu menjelaskan tata tertib melalui PowerPoint, Anda juga sudah melihat beberapa contoh melalui media pembelajaran, yakni video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kita juga sudah bermain games mengenai tata tertib yang ada di sekolah maupun di perpustakaan. Sekarang Ibu ingin bertanya, Ananda menyebutkan satu contoh dari masing-masing Ananda mengenai tata tertib. Saya berikan waktu Ananda untuk mencari contoh tata tertib yang ada. Baik, saya persilahkan kepada Lala Agus. Baik, Bu. Pelanggarannya ya contoh peraturannya yaitu tidak makan dalam kelas. Ya, baik. Selanjutnya,
Satria Salman Syarif. Contoh peraturannya yaitu membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, baik sekali. Kemudian selanjutnya Evi Andani. Contohnya yaitu memakai topi saat upacara bendera, Bu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Ahmad Ardianto. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal, Bu. Ya, baik sekali. Kemudian selanjutnya Asmar Masdia. Tidak terlambat datang ke sekolah, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya Heriana. Membaca doa sebelum belajar, Bu. Ya, pintar. Kemudian selanjutnya Ananda Andi Suryaningsih. Melaksanakan piket sesuai jadwal di kelas, Bu, untuk menjaga kebersihan. Ya, baik. Wah, semuanya sudah mengetahui contoh-contoh penerapan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, kita berikan Nah, setelah pembelajaran kita pada kali ini, Ibu ingin beberapa di antara kalian dapat menyampaikan kesimpulan mengenai apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, baik. Ananda Andi Suryaningsih, silahkan. Kesimpulan yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu bahwa aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku di lingkungan sekolah, yang dimana, Bu, kita harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Misalnya, Bu, manfaat dari tata tertib dan aturan menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, mempunyai sikap tanggung jawab. Sedangkan jika tidak mengikuti aturan, biasanya, Bu, kita akan mendapatkan sanksi, Bu. Ya, baik. Kemudian Ibu masih ingin ada Ananda yang masih ingin menyampaikan kesimpulan. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Lala Agus, silahkan. Yang dapat saya tangkap pada hari ini yaitu peraturan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi dan dijalankan oleh warga sekolah. Jika tidak mematuhinya, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu bisa berupa hukuman, serta ketika kita tidak saat kita menjalankan peraturan itu perlu adanya tanggung jawab, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Saya kembalikan, Bu. Ya, baik. Semuanya sudah mengetahui apa itu tentang mengenai tata tertib dan juga disiplin. Di sini apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai apa yang telah kita pelajari untuk pagi hari ini? Apakah masih ada yang kurang dipahami? Tolong bertanya. Baik, Bu. Saya, Bu. Ya, baik. Silahkan. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait jika melanggar tata tertib, maka akan diberikan apa, Bu? Nah, baik, pertanyaannya baik sekali ya. Ananda Lala Agus sudah menjelaskan tadi jika kita melanggar tata tertib maka kita akan diberikan sebuah sanksi. Sanksinya dapat berupa teguran ataupun teguran lisan maupun langsung. Paham? Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Ibu rasa materi kali ini sudah cukup. Ibu hanya ingin menyampaikan untuk mengerjakan latihan di bukunya, yakni Mari Berlatih halaman 7 dan juga evaluasi yang ada
di halaman 7 juga. Silakan Ananda baca dan juga kerjakan dengan baik, dan juga nanti kalau selesai kirimkan di WA-nya di grup. Ya, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita membaca doa sudah belajar. Satu kelas memimpin dan yang lain membaca doa dalam hati saja. Baik, Bu. Seluruhnya, siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Amin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu rasa cukup sekian. Ananda sekalian membaca materinya kembali ya, agar diingat. Ibu. Ya, Bu.